Ada deh. Oke, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama saya Daris. Saya Tika. Masih setia membahas Gintama. Karena kalau berdua gini ya Gintama ya. Karena kami memang suka banget sama Gintama, banget. Sesuka itu sama Gintama. Gintama memang ya spesial ya. Iya, ada tempat tersendiri lah gitu. Walaupun secara serialnya juga sebenarnya udah tamatnya lama ya. Udah lama banget. Udah lama gitu. Mungkin kebanyakan fans ngiranya udah nggak relate lagi, sekarang udah nggak relevan. Iya. Tapi buat kami ya enggak gitu. Buat kami Gintama termasuk salah satu karya yang long lasting ya. Mungkin bisa kayak FMA. Kalau saya kayak FMA. Nah, kamu paling apa? Kayak Shoujo apa? Itu apa Lovely Complex itu? Enggak juga sih. Love So Live iya. Oh iya Love So Live. Iya Love So Kapan Live. kita Tapi Love So Live juga aku gitu. Oke, kita balik lagi ke Gintama. Kali lanjutin yang kemarin nih. Kali ini kita pengen bahas soal kisah romance di Gintama. Shonen itu bukan berarti nggak ada romance, ya kan? Banyak gitu. Bahkan ada satu serial yang endingnya itu harus ini sama ini nih, ini sama ini gitu. Oh, sekarang rata-rata shonen kayak gitu. Iya ya. Trennya setelah Naruto tuh. Betul. Ya kalau memang dari mangakanya memang ngasihin romance ya why not? Why not ya. Nah, Gintama dengan sifat ceritanya yang gag, yang bukan yang episodik ya, yang dia setiap arc itu pendek dan selalu meaningful. Tetap ada romance-nya. Tetap ada banyak sekali cerita yang punya titik berat ke romance. Masalahnya adalah setiap ini sangat setiap hampir semuanya malah justru ya. Semua cerita romance di Gintama, semua arc yang berkaitan dengan romance di Gintama selalu endingnya tragis. Bukan happy ending, bukan sad ending ya, tapi tragis. At the very least bittersweet. Yap. At the very least ya. Siapa itu? Mbak bikin coba. Namanya Matsu. Iya. Sura kan yang sama Sura kan. Itu kan bittersweet ya. Itu nggak tragis, itu bittersweet banget itu. Iya, walaupun untuk Matsunya sendiri tragis ya sama pasangan yang sebelumnya. Tapi kita ngelihatnya ini kan sudut pandang penonton ya. Iya. Sudut pandang penonton mana berarti memang salah sebenarnya kalau kita ngomong tragis. Yang benar bittersweet. Dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang mereka tragis. Dari sudut pandang karakternya tragis. Tapi dari sudut pandang kita bitter karena endingnya mereka nggak bisa bersatu atau bersatu ketika udah di ujung. Betul. Udah tinggal saat-saat terakhir ya dikasih happy ending sebenarnya, tapi stop sampai di situ, nggak berlanjut. Bittersweet. Itu mungkin salah satunya juga karena sifat serialnya yang gag. Iya. Jadi mereka kalau dikasih kebahagiaan, karakternya berhenti sampai di situ. Betul banget. Contohnya adalah Mitsuba sama Hijikata. Itu salah satu pairing pertama ya menurutku yang ada di Gintama. Itu yang membuat saya pengen nonton Gintama. Oh justru ya? Justru itu. Karena nonton video-video AMV di YouTube, pas mereka lagi tarung tuh kan dengan lagu yang sangat keren gitu ya. Keren pas nonton. What the fuck? Nah itu gila, Mitsuba itu beneran bikin patah hati banget. Jujur aku nggak nyangka sih waktu nonton ya. Nonton pertama aku pikir oke, jadi akan ada pairing gitu di Gintama. Tapi ternyata endingnya Mitsuba mati by the way. Udah banyak yang tahu. Mitsuba mati kan? Penggantinya Okita ya, karena di sejarah kan harusnya Okita yang meninggal ya. Mitsuba yang meninggal dengan penyakit yang sama. Makanya dan kemudian banyak lagi kisah-kisah tragis kisah-kisah romansa tragis di Gintama. Yang paling menurutku puncaknya itu adalah Suzuran. Bahkan itu satu arc menceritakan kisah cintanya sebenarnya. Ini kisah cinta geisha ya? Iya, balik lagi di sini geisha wanita penghibur ya di zamannya tetap dianggap bermartabat. Ini tetap kisah ada nilainya. Mereka berjanji di masa muda untuk bertemu lagi dan kita itu selalu digiring kalau bisa nih ketemu lagi. Bisa nih. Dan pertama kan kita nggak ngerti siapa orangnya. Iya. Dikiranya Shogun yang jahat itu, sada-sada. Yang berarti
kita harus membalaskan dendamnya si Suzuran. Untuk mempertemukan Untuk Suzuran dengan Sada-Sada. Sada waktu itu. Apapun endingnya. Pikiran kita pas nonton kan kayak gitu. Iya. Untuk ternyata malah bukan Sada-Sada, ternyata malah retainer tuh bahasa Indonesianya. Lebih ke pelayan mungkin. Pelayannya. Pelayannya. Dan janjinya itu kan pakai gini ya. Rambut yang diikat di kelingking. Ya, nah itu tangannya dipotong. Dengan arti bahwa kamu sudah tidak punya janji itu. Kamu sudah tidak bisa menepati janji itu. Kemudian pada akhirnya mereka bersatu lagi di masa tua itu. Suzuran udah tua. Sudah tua, sudah sakit-sakitan ya, karena ya dan sudah zaman dulu banget. Cuman itu keinginan Suzuran yang belum tercapai. Dia menanti sampai tua, sampai pikun, tapi janjinya tidak pernah dilupakan. Siapa? Kakeknya Jia kan panggilannya Jia. Jia juga. Kapten Maizo kalau nggak salah namanya. Dia juga karena samurai itu kan gitu ya, nyebelin ya samurai itu ya. Dia harus karena dia punya prinsip. Dia udah bersumpah untuk mengabdi. Dia punya prinsip yang nggak bisa. Ini loh romantis banget kan ini. Bagaimana ketika mereka bertemu, ketika akhirnya Jianya dibebaskan dari tugas, bertemu di ujung nyawanya Suzuran ya. Di bawah sakura yang mekar. Tragis nggak sih? Tragis. Dulu itu sakura kan mekar. Tapi di zaman sekarang sakura itu udah jadi tiang listrik. Iya. Bahwa itu kan betapa untuk portraying kalau mereka itu udah beda zaman. Udah sejauh itu mereka terpisah. Sudah selama itu mereka terpisah. Dan sekali lagi endingnya yaitu bittersweet itu. Bittersweet. Bener, tragis itu salah ya. Salah. Kalau tragis itu kan jelek ya. Bittersweet itu loh. Karena menurutku pribadi Suzuran dan Roten itu happy ending karena mereka bertemu. Tapi ending mereka bertemu ya bener sih. Mereka bertemu tapi kalau bertemu untuk berpisah. Iya, itu happy ending. Seperti, dia bisa bertemu lagi. Seperti halnya Mitsuba juga kan. Ya. Mereka kan akhirnya bersatu ya. Enggak, hatinya bersatu kan. Hijikata dan Mitsuba. Tapi kemudian terpisahkan oleh kematian. Dan saat itu Mitsuba sudah jadi istri orang. Iya. Yang suaminya adalah buruan Shinsengumi. Ya, itu beneran. Aduh, itu apa enggak tragis itu ya? Yang membunuh suaminya adalah orang yang dicintainya. Iya. Gila. Belum kalau kita ngomongin soal ibunya Kagura. Oh. Betapa dia ibunya Kagura itu namanya. Kenapa saya juga lupa? Iya, lupa. Itu kan juga demi cintanya kepada Umibozu dia meninggalkan hidupnya. Iya. Dia cuma bisa hidup di satu planet, tapi demi cintanya dia pergi. Dia ikut, kemudian dia mati. Setelah melahirkan anak, setelah membesarkannya dia mati. Ya karena energi hidupnya udah habis, nggak bisa di recharge lagi kan. Selain di planetnya yang dulu. Iya, itu beneran dysfunctional family. Yang Umibozu selalu keluar untuk mencari Altana agar istrinya bisa hidup, karena itu dia mengabaikan anak-anaknya. Dianggap mengabaikan. Itu beneran tema keluarganya juga sebenarnya bittersweet juga. Banyak yang kayak gitu ya. Banyak sekali hampir makanya kan setiap kisah romans di Gintama itu selalu bittersweet. Betul. Mereka berakhir bahagia buat mereka. Tapi kita yang nonton sakit. Ya kalian bahagia tapi kok gini gitu ya kan. Ada lagi nih satu tokoh yang bahkan sampai akhir ya, dari awal sampai akhir itu bittersweet sama pasangannya, Madao. Oh iya. Kita tahu yang Madao. Madao itu dia nggak masih ada sama pasangannya. Pasangannya masih ada. Mereka masih sah menikah juga. Istrinya ada. Tapi mereka nggak bersama. Hasegawa. Tapi mereka nggak bisa bersatu. Madao karena dia nggak bekerja, dia tidak punya penghasilan, dia malu untuk pulang. Merasa nggak worth untuk pulang. Apalagi keluarga istrinya kan terpandang. Padahal itu tokoh gag loh, gag banget. Madao itu beneran puncak gagnya Gintama itu di mana? Itu tokoh yang menurut saya adalah paling kasihan. Tapi dia punya backstory seperti itu. Sangat dalam. Belum lagi Otose. Cinta segitiga yang tidak selesai. Cinta segitiga yang tidak selesai. Bagaimana sih Jirocho itu memegang janji? Dia menguasai Kabukicho itu untuk melindungi Otose. Iya. Kemudian dia ditikung ya bahasanya. Bahasanya itu kayak ditikung gitu sama sahabatnya juga. Tapi karena Jirocho itu sayang sama Otose dan suaminya Otose.
makanya dia ikhlas. Dan kemudian dia kan menikah juga dan Menikah punya anak. juga. Itu mungkin satu-satunya yang punya akhir agak berbeda. Ya, walaupun waktu kalau ingat ya di endingnya Kabuki for Devas, Ya. mereka berdua baring di rumah sakit sama-sama habis perang, hampir tuh, hampir muncul tuh. Hampir balik Kalimat, lagi iya, perasaannya. hampir kaku-kaku ya. Heeh. Walaupun akhirnya sama Sorachi dikat lagi. Ya, karena Get itulah lagi. Sorachi. Nah, ini ini pandangan saya ya. Oke. Kenapa sih Sorachi selalu menulis seperti itu? Tendensi menulis romance. Tendensi menulis romansnya itu selalu seperti itu. Dan itu kelihatan loh dari kita pembaca itu beneran dari hati banget nulis. Karena cerita yang bagus, cerita romans yang bagus. Saya sendiri kan juga nulis ya, nulis beberapa cerita. Itu akan selalu masuk ketika kamu nulisnya dari hati. Iya. Based on Despite experience juga ya. Despite apa namanya bagus atau enggak itu berbeda, tapi menyentuh hati itu adalah hal yang sama. Mungkin Sorachi punya Sapainya kita nih ya, sapainya. mungkin Sorachi pernah punya pengalaman kegagalan dalam penciptaan yang kemudian diportraikan dalam apa namanya karyanya seperti ini. Makanya ketika dia menulis kisah cinta, dia nggak ngerti bagaimana mengakhiri kisah cinta dengan happy. Benar-benar happy ya. Nah, benar-benar happy. Dia selalu bitter. Bisa jadi Bisa karena jadi kan itu. Karena kita nggak ngerti Sorachi seperti apa. kita tahunya Sorachi ya sebagai mangaka Gintama. Dia sebagai pribadi dia kan sebagai nggak pernah bulog diekspos dia gitu. gorila, dia gini gitu loh. Ini agak loncat dikit, agak mirip dengan apa Makoto Shinkai. Karya-karyanya sebelum Kimi no Na wa itu buat saya itu adalah karya terbaiknya. Setragis itu ya. Iya, dapat gitu loh. Genre bagus, oke. Kimi no Na wa bagus. Tapi dia hilang elemen-elemen relate-nya hilang. Elemen relate-nya hilang. Karena katanya Kimi no Na wa itu dia udah nikah. Oh, jadi udah ngerasain ya. Ngerasain bagaimana bahagia. Buah romans yang indah itu kayak gimana? Memang menulis itu cerminan hati sih. Menulis itu cerminan hati. Kalau misalnya dibuat-buat pun juga akan terasa nggak tulus ya. Makanya seperti komik-komik harem itu kan nggak ada yang tulus ya. Itu dan ini sebenarnya shoujo atau josei. Josei tapi berbeda maksudku. Banyak shoujo yang relate loh, kayak Fruit Basket gitu. Ya itu sih. Itu apa mengulik sedikit ya. Mengulik sedikit walaupun Gintama itu gag, humor, tapi ada romansnya. Ada romansnya dan romansnya selalu. Dan ngena gitu. Ngena. Nggak cuma asal pairing ini dan ini. Nggak ada yang jelek. Serius nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Bahkan yang sampai ending nggak ada ujungnya ya, masih kayak kapalnya fans doang nih, Okita sama Kagura. Sebenarnya juga asik gitu. Asik. Diikutin juga Okita, Kagura, terus siapa? Otai sama Kondo. Iya. Itu kan selalu dikasihin, tapi mesti endingnya di gag. Iya. Nggak pernah ada konklusinya. Sukuyo sama Gintoki di Love Potion Arc. Iya, akhirnya juga gag. Walaupun saya nggak notice banget ya. Saya skip. Ya kamu mah. Saya pengen bahas Sukuyo, dia nggak mau. Pengen banget bahas Sukuyo. Kalau bahas bisa ngomongnya bisa setengah jam ngomongin Sukuyo. Saya diem aja lah. Oke, itu aja dulu sih soal Gintama dan kisah romansa. Mungkin kita bahas aspek lain lagi di soal Gintama. Yang jelas kita itu all about Gintama. Betul. Kalau ada saya berarti Gintama udah. Oke. Thank you teman-teman. Saya Daris. Saya Tika. Jangan lupa like, subscribe, Komen, dan share. Thank you.